Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Martua Siregar. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan mengenai argumen ataupun pendapat saya mengenai historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sejak merdeka hingga saat ini. Nah, langsung saja ya. Pada tahun 98 Indonesia mengalami suatu proses demokratisasi, yaitu ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Pak Soeharto dengan Orde Barunya. Sejak zaman Orde Baru sampai masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia berbasis kepada sistem yang sentralistik. Dengan kata lain, hampir semua kebijakan dipegang oleh pemerintah pusat, dan kebijakan yang bertahan bertahun-tahun tersebut dianggap tidak demokratis karena tidak banyak melibatkan rakyat di dalam pengambilan keputusan. Nah, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999. Titik berat dalam perubahan pertama adalah tentang pembatasan kekuasaan presiden. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Titik berat dalam perubahan kedua tentang HAM. Kemudian amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001. Titik berat perubahan tentang kelembagaan negara, dan amandemen terakhir ataupun amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi hanyalah sebuah prosedur yang bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah norma yang bertujuan untuk lebih menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih demokratis. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18. Sebelum mengalami amandemen di dalam pasal 18, hanya terdapat satu ayat dalam satu pasal. Nah, pasal 18 sebelum amandemen, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Nah, maksud dan penjelasan dalam pasal 18 sebelum amandemen, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di dalam daerah-daerah yang bersifat otonom ataupun daerah administrasi belaka. Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pemerintahan juga akan bersendi atas permusyawaratan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 mengembangkan pasal 18 menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18A yang terdiri atas 2 ayat, dan pasal 18B terdiri atas 2 ayat. Adapun isi pasal 18 setelah amandemen yang mengatur tentang pemerintahan daerah, teman-teman bisa lihat ada 7 ayat. Nah, di dalam pasal 18 sebelum dan pasal 18 setelah amandemen sebenarnya memiliki kesamaan. Poin-poin dasar yang terdapat di dalam pasal sebelum amandemen masih terdapat di dalam pasal 18 setelah amandemen, yaitu masih mengakui dan menghormati hak-hak dari masyarakat hukum adat asalkan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selain itu, dalam pasal 18 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama masih mengakui keistimewaan suatu daerah. Hanya saja di dalam pasal 18 hasil amandemen menghendaki agar partisipasi rakyat lebih terlihat di dalam pengambilan keputusan politik, sehingga diharapkan sistem yang lebih demokratis akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini misalnya terdapat di dalam ayat 3, yaitu anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum, dan ayat 4 yaitu gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal 18 sebelum amandemen hanya menjelaskan mengenai adanya pembagian daerah-daerah di Indonesia yang susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang, serta adanya daerah-daerah yang bersifat otonom, tanpa menjelekkan kewenangan pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sementara dalam pasal 18 hasil amandemen menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dari video saya teman-teman dapat mengambil dari sisi positifnya, dan apabila teman-teman ingin berdiskusi bisa chat lewat komentar. Saya Deddy Martua Siregar pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horas Dihita Sasudena.